Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran yang masih tetap sama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Nah, biasanya ditandai dengan kata tips, cara, ataupun tutorial. Nah, sebetulnya untuk teks prosedur sendiri sudah sering sekali kita jumpai di dalam seperti bungkus mie instan, seperti bungkus bumbu masakan saori, masako, royco, kemudian kemasan soklin lantai, bungkus remote TV, dan yang lainnya. Nah, di dalamnya terdapat prosedur ataupun tahapan-tahapan cara menggunakan alat ataupun benda tersebut. Kemudian tujuan dibuatnya teks prosedur itu untuk apa ya? Nah, tujuan dibuatnya teks prosedur itu untuk mempermudah seseorang melakukan sesuatu. Nah, misalnya kayak gini, kalian membeli mainan yang harus dirakit atau alat yang harus dirakit. Nah, kan kalau misalnya nggak ada petunjuk ataupun cara penggunaan alat tersebut kan pastinya kalian akan kebingungan ataupun kalian belum tahu bagaimana cara merakit ataupun menggunakan alat tersebut. Tetapi dengan adanya buku petunjuk ataupun prosedur penggunaan alat tersebut, nah kalian bisa merakit ataupun menyusun alat tersebut dengan mudah dan benar. Kemudian ini ada struktur teks prosedur ini ada 3. Yang pertama ini ada pernyataan umum, yang kedua tahapan atau langkah kegiatan, yang ketiga penegasan ulang. Untuk yang pertama pernyataan umum ini membahas ataupun berupa pengantar, pengenalan, atau prolog ataupun gambaran umum mengenai objek yang dibahas. Biasanya terletak di awal-awal ya, di paragraf 1 ataupun 2. Kemudian yang selanjutnya ada tahapan ataupun langkah kegiatan, berisi tahapan ataupun langkah kegiatan mengenai objek yang dibahas. Terdapat 3 kategori pembahasan pada isi teks prosedur. Yang pertama, berisi cara menggunakan alat, benda, ataupun yang lainnya. Contohnya cara menggunakan pisau, cara menggunakan blender, cara menggunakan remote TV, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua berisi cara melakukan suatu aktivitas. Contohnya seperti cara melamar pekerjaan, cara membuat KTP, cara membaca buku, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat tertentu. Maksudnya kalau untuk poin yang ketiga ini berkaitan dengan kata sifat ya, seperti malas, pintar, rajin, cepat, lambat, dan yang lainnya. Contohnya seperti ini, cara menikmati hidup, cara menghilangkan kebosanan, cara membaca buku dengan cepat, cara menjadi atau cara rajin belajar, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi manfaat ataupun harapan jika petunjuk itu dijalankan akan seperti apa. Contohnya kayak gini, misalnya kalian mau membuat nasi goreng yang lezat. Kemudian kalian melihat buku resep. Nah, kan di dalam buku resep tersebut kan ada petunjuk ataupun cara ataupun langkah-langkah memasak nasi goreng itu seperti apa. Nah, apabila kalian mengikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam buku resep tersebut, maka kalian bisa membuat nasi goreng yang lezat dan nikmat.
Nah, kemudian ini yang terakhir ada contoh teks prosedur. Ini ya supaya kalian lebih tergambar teks prosedur itu seperti apa. Kemudian bagian mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum, tahapan ataupun penegasan ulang. Ini judulnya tetap semangat setiap hari, yuk pulang tenggo. Nah, di paragraf pertama ini berisi pemaparan persoalan yang berkaitan dengan judul yang dibahas. Persoalan apa saja yang dihadapi seseorang untuk bisa tepat waktu itu seperti apa. Kemudian poin 1, 2, dan 3 ini termasuk ke dalam tahapan ataupun langkah kegiatan. Ini poin 1 judulnya ini, kemudian di bawah ada pembahasannya, poin 2 judulnya ini, pembahasannya di bawahnya ada, dan yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir ini termasuk ke dalam penegasan ulang. Di sini menegaskan bahwa apabila kalian mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya di poin 1, 2, dan 3, kalian bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan bisa pulang dengan tepat waktu. Nah, ini ya contoh dari teks prosedurnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kasiron. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan.